biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Galau banget dia ya. Kita tinggalkan aja cowok galau gitu ya. Zuri, suka dukanya ketika bekerja ataupun dinas di penerbangan Garuda dan juga Saudi Airlines-nya ini sendiri, apa sih? Jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga, hanya itu saja? Jadi jauh dari keluarga dan waktu tidur udah nggak teratur, waktu makan udah nggak teratur. Jadi biasanya kalau misalnya nggak kerja, pulang ke rumah udah ada yang masakin, tinggal makan. Nah kalau sekarang pulang dalam keadaan capek, lapar, nggak ada yang masakin, nggak ada makanan, gitu. Jadi ya gimana kan, karena tinggal sendiri akhirnya Indomie. Ini sudah berkeluarga, punya anak berapa? Anak satu. Anak satu, umur 3 tahun. Jadi dari mulai dia bayi, ini Dari sudah dia ditinggalkan? 17 bulan. 17 bulan sudah mulai ditinggalkan. Nah, siapa yang memberi dia susu, ASI, empasi sampai sekarang? Jadi saya ASI-nya sampai umur 17 bulan. Setelah itu alhamdulillah dia nggak minum susu formula. Iya, Jadi iya. kayak susu susu box gitu aja. Jadi yang memelihara dia itu suami sama orang tua. Sama orang tua. Suami sangat-sangat mendukung ya? Iya, sangat mendukung. Jauh dari istri loh, ini bukan ujian yang mudah ya? Lagi. Iya. Kalau abang jauh sama istri, kangen ya? Ini berbulan-bulan nih bisa nih. Iya. Nggak ada rasa-rasa yang, maaf nih, ya namanya juga kita rumah tangga, nggak ada rasa yang curiga bagaimana kondisi si anak, bagaimana suami. Enggak sih, karena sekarang juga udah canggih kan, bisa Sudah video call, iya. Jadi setiap hari video call. Boleh tahu nggak sih kisaran pendapatan kalau jadi pramugari? Ya. Pokoknya cukup buat beli bakso udah. Bakso berapa mangkok? Cukup buat beli mie calu. Berapa bungkus mie caluk siglinya? Setahun. Iya, sekarang kan tagarnya kan 80 juta, ini bisa untuk apa gitu ya? Aduh, dosa gue. Oke. Nah, kita lihat video dulu ya pemirsa. Oke, sambil kita menunggu nih, berbicara dengan teman-teman di sana ya, di Arab Saudi gitu. Yang paling disukai dari teman-teman di Saudi Airlines ini apa? Kekeluargaannya. Jadi karena sama-sama jauh dari keluarga, berasa kayak ya mereka keluarga kita di situ. Saat kita sakit ada yang jaga. Gitu. Mereka juga Terus kalau misalnya sedih ada teman curhat. Jadi kita dalam satu rumah itu ada berempat, tinggal berempat. Itu jadi kayak udah benar-benar kayak keluarga. Wow, saya berasa yang jadi kayak pulang kampung. Iya. Pengen. Ya kita lihat video dulu ya pemirsa, silakan. Oke. Ini video waktu Idul Fitri, saya terbang dan di pesawat itu diputar suara takbir. Oke. Jadi kayak merinding gitu. Ini pesawat pertama kayaknya di dunia yang ada suara takbir di pesawatnya. Ini di Saudi. Di Saudi ya. Baik, Iya. ini penumpang. Ini lagi nunggu Passengernya. boarding. Oke. Oh ini ada penumpangnya beberapa nggak penuh karena lebaran itu ini pesawatnya besar kapasitas sekitar 300 orang. Penumpangnya cuma 24 apa. Wow. Jadi nggak kelihatan. Id Mubarak semuanya. Cuma di Saudi ya yang ada takbir di pesawatnya. Nah, Zuri tadi, artinya tadi di Idul Fitri ya? Iya, Idul Fitri. Zuri otomatis Idul Fitrinya di angkasa. Iya di angkasa. Ini- Jadi berasa sedih banget. Saya sampai nangis waktu dengar suara takbir itu. Karena Sedih ini banget. pertama kali pesawat Saudi Airlines ini menggunakan takbir Iya. di pesawat. Hari Gak pernah sebelumnya Zuri dapatkan Nggak di... pernah di maskapai manapun. Wow. Aku merinding nih jadinya nih. Zuri, sekarang kita melihat dengan cuaca bencana di Indonesia ini kan sekarang langganan ya, bisa dikatakan seperti itu.
gak ada rasa ketakutan atau kekhawatiran dengan, aduh maaf mungkin ya berita seperti pesawat jatuh, kecelakaan pesawat? Alhamdulillah enggak. Rasa takut sedikit pun nggak ada? Kenapa? Karena mati bisa di mana aja, nggak mesti di pesawat. Kita jalan kaki juga bisa mati, bisa ditabrak mobil segala macam. Jadi biasa aja. Saya malah lebih takut kayak saya tinggal di rumah, duduk di rumah terus tiba-tiba datang bencana. Saya lebih takut kayak gitu. Ya, Oke. gitu. Iya, tapi setiap manusia juga punya rasa takut ketika terbang. Iya. Bahkan ya dengan beberapa berita-berita sekarang ini orang jadi takut untuk naik pesawat lagi gitu ya. Karena masalah kalau misalnya saya takut, bagaimana dengan penumpang saya gitu. Jadi ya otomatis saya harus lebih berani gitu, harus lebih berani gimana caranya kalau misalnya ada sesuatu, saya bisa menangani penumpang saya gitu, tanggung jawab saya. Jadi saya harus mengatasi rasa takut itu dan alhamdulillah emang nggak pernah. Selama ini juga tidak pernah ada kendala apapun selama penerbangan semacam alhamdulillah. cuaca. Kalau dulu pas di Garuda pernah sekali. Bagaimana? Jadi bumping. Jadi itu pilotnya udah announce 30 menit sebelum landing. Jadi kita udah cek seatbelt penumpang, udah prepare segala macam buat landing. Tiba-tiba tanpa ada pengumuman, tanpa ada announcement apapun, jadi itu pesawatnya kayak mobil jatuh ke lubang gitu loh. Jadi bumpingnya tuh parah banget. Itu masuk ke awan ya? Mungkin awan kosong gitu kali ya. Iya. Itu waktu mau landing di Aceh. Jadi itu parah banget sampai teman saya tuh ada yang terloncat ke atas. Terloncat ke atas terus sampai sakit tulang belakangnya. Parah ya? Iya bumping. Kalau Bumping. turbulensi tapi ada beberapa tipe gitu. Nah, bagaimana cara kalian pramugari untuk menenangkan penumpang-penumpang yang mungkin saat itu histeris? Iya, jadi karena mau landing, kita kan udah nggak boleh lagi jalan ke cabin sebenarnya. Dan alhamdulillah waktu itu penumpang udah pakai seatbelt semua. Nah, jadi setelah kejadian itu kita langsung duduk, nggak perlu menenangkan lagi gitu. Nah, di pesawat itu kan kayak tadi Zuhri cerita Idul Fitri pun bisa jadi di angkasa. Kalau ibadah sendiri gimana? Kalau di Saudi, kalau pesawat besar kita ada musola. Musola, iya, ada musolanya. Jadi musola dengan arah kiblat. Jadi kita bisa tetap sholat. Nah, kalau untuk saya sendiri biasanya saya jamak kalau gitu. Jadi ya, misalnya ya sesuaikanlah dengan waktu pekerjaan gitu. Artinya bekerja iya adalah sholat tugas, tetap iya. ibadah juga harus wajib. Karena tadi juga kita berbicara tentang ajal ataupun maut, kapan saya juga bisa datang, tidak bergeser, tidak meleset sedetik pun. Nah, jadi ya mungkin dengan tadi Zuhri juga, saya beribadah, saya bekerja, andai kata saat itu saya dipanggil, saya dalam kondisi saya sedang berjihad untuk keluarga ya. Benar. Yang paling menyedihkan selama dinas? Menyedihkan dalam segi apa nih? Apapun perasaan, mungkin terbayang dengan tumbuh kembang anak? Iya, itu yang terbayang di saya itu adalah orang tua saya dua-duanya udah nggak muda lagi. Jadi saya nggak menghabiskan waktu dengan mereka lagi sekarang. Jadi setiap saya pulang saya kayak ngeliat kok keriput di wajah mama saya bertambah ya. Nah, gitu dari sebelumnya saya pulang kok bapak saya semakin kurus. Jadi ada perasaan yang kenapa saya nggak bisa menghabiskan waktu bersama mereka gitu. Sedangkan saat anak-anak lain bisa menghabiskan waktu dengan keluarga. Ada rasa penyesalan? Enggak nyesal sih karena saya melakukan ini juga buat keluarga gitu. Terus kayak anak saya tiba-tiba kok udah besar ya, kok udah bisa ini ya tanpa saya gitu. Gimana cara Zuhri mengungkapkan rasa rindu, rasa sedih itu? Gimana ya, saya saya nggak mengungkapkan, cuman memberikan apa yang bisa saya beri gitu. Apa yang bisa saya Pernah beri. nggak sih suatu hari karena mungkin lama terbang, tiba-tiba si anak nggak tahu ibunya? Enggak. Dia malah kalau misalnya saya pulang kayak sekarang nih, saya libur 1 bulan, dia maunya sama saya terus gitu, nggak mau sama yang lain. Dan alhamdulillah dia ngerti. Kedepannya tetap ingin jadi pramugari atau kembali untuk menjadi Menjadi ibu ibu rumah tangga. Artinya 2019 selesai? Enggak, mungkin 2020 atau 2021. 2020 beliau selesai? Atau 2021. Itu selesai kontraknya juga? Enggak, kontraknya per 1 tahun, jadi saya bisa lanjut lagi. Oke, jadi 2020 beliau resign, rekrut ya? Oke, Zuhri boleh dong pesan juga untuk anak-anak muda di Aceh yang pengen jadi pramugari, harus seperti apa pesannya, silakan. Yang menjadi pramugari itu kalian
nggak perlu cantik sebenarnya. Yang perlu itu adalah attitude kalian gitu, dan knowledge. Jadi berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang dibutuhkan oleh orang lain, yang siap membantu siapapun. Terus ramah, senyum. Kadang nggak pernah ngeliat sih kalau pramugara jutek gitu ya, nggak asik. Oke, Zuri, terima kasih banyak. Waktu kita nggak banyak ya, tapi mudah-mudahan nanti di luar ini kita bisa sambil duduk ngopi cantik ya dengan mantan pramugari juga. Boleh mungkin ya, sesekali mungkin mantan pramugari ini boleh kita ajak untuk muncul di TV ya. Oke, Zuri, sukses. Makasih. Sukses di Saudianya. Iya. Salam untuk semua Untuk warga. siapa keluarga? Kapan nih ke Jeddah lagi? Iya, titip pesan aja untuk Zuri, nanti kalau ke Jeddah lagi tolong mampir dong ke sekolah saya dulu. Nggak tahu lagi di mana. Atau ke Taman Batu ataupun ke Balat boleh Kornis. deh. Ke Kornis juga boleh ya. Oke, Makasih ya Zuri ya. Oke ya pemirsa, itu dia teman saya yang sudah berbagi cerita tentang suka dukanya menjadi pramugari, bekerja untuk keluarga. Ini kan semacam juga jihad ya. Jadi andai kata pun azan berjemput, dia dalam kondisi mati syahid. Ya, karena sedang mencari rizki untuk keluarganya juga ya. Oke, pengen nggak sih sekarang, walaupun kemarin kan katanya nggak lewat, pengen jadi ngetes lagi nggak sih? Umur kan masih bisa ya? Rencana sih ada, tapi kayaknya enggak lagi. Nggak lagi. Enggak lagi. Ini jauh dengan keluarga udah pasti. Ya, Kemudian setelah mendengar ceritanya, wah. ada minus dan juga ada plusnya. Tapi apapun Ya. juga pekerjaan Anda, ya pemirsa, Anda harus jalani dengan ikhlas Ya, ya. kita cintai juga. Betul sekali. Nah, Anda merasa nyaman nggak sih dengan pekerjaan itu? Jangan hanya mencari penghasilan yang tinggi, yang banyak, tapi Anda nggak ngerasa kenyamanan sedikit pun. Mendingan ya dengan gaji ataupun penghasilan yang sedikit, tapi Anda merasakan nyaman, nyaman. kekeluargaannya terasa dengan teman-teman juga ya. Itu pasti. Oke, nah tadi sudah Zuri, nah sekarang saya akan mengundang teman saya yang ini adalah dia seorang dosen juga. Dan dia seorang pengusaha juga ya. Seperti apa sosoknya? Masih single ternyata ya. Halo, assalamualaikum. Buat siapa namanya? Dais. Nama panjangnya siapa? Dais Gilbran biasanya dipanggil. Dais Gibran. Nah. Orang Aceh asli? Orang Aceh. Wow, dan ini adalah, silahkan duduk Dais ya. Ini termasuk tipe laki-laki mapan di usia muda. Sambil minum ya Dais Oh ya. iya, boleh. Di mana kita melihat umurnya, maaf sekarang 26 tahun. 26 tahun, ini kan masih usia sangat muda ya. Iya. Tapi dia sudah mulai merambah ke usaha juga, di mana dia adalah owner, benar? Dari kedai Senda. Betul, dia adalah owner dari kedai sendanya sendiri. Nah, dia juga pekerjaan utama atau Iya, pekerjaan utama. pekerjaan utama adalah seorang dosen di Politeknik Aceh. Politeknik Aceh, jurus ngambil mata kuliah apa nih? Akuntansi. Akuntansi ya. Cowoknya ganteng, masih muda, brewokan ya, pinter lagi matematikanya ya. Idaman banget nih ya. Sekalian promosiin sih, masih jomblo silakan aja. Instagramnya apa nih? Instagram saya Dais Gilbran Dais. Gilbran Dais. Iya. Ataupun di kedai Senda bisa juga dicek. Iya, di kedai ya? Senda. Oke. Nah, kedai Sendanya sendiri ini sudah berapa lama? Kedai Senda ini kita baru mulai sekitar 4 bulanan. Aha. Konsep awalnya kedai Senda ini apakah semacam restoran, rumah makan tradisional, atau kafe kekinian? Oh iya, jadi kita sebenarnya pengen suguhin suatu konsep tradisional yang kita kemas secara modern gitu. Makanya kita tetap ngambil namanya kedai, kita nggak buat kafe. Kenapa kedai sih? Karena kedai lebih akrab dengan situasi kita ngobrol dengan teman, kita chit-chat, kita berbagi cerita. Makanya tagline kita kan tempat berbagi cerita gitu, kedai Senda. Itu sih awal mula kita bangun kedai Senda Nah, ini. Senda sendiri ini berasal dari bahasa apa ya, Senda? Jepang? Senda itu bicara, tua. Jadi kan Senda bersenda gurau, kita oke. bercerita ya gitu. Kirain ngebayanginnya nih orang nih ala-ala Jepang gitu, makanan Jepang. Oh, iya. Kedai Senda ya biasanya Senda. kayak gitu. Tapi ngeliat fotonya nih kok kayaknya muka Arab nih gitu. Ada campuran dari Arab mungkin? Enggak. Enggak. Saya ada campuran India. Kalau bahasa orang Aceh India keling katanya. Iya. Oke, Dais, awal mulanya membangun kedai Senda ini dengan alasan Iya, jadi sebenarnya biar teman-teman juga tahu kedai Senda ini sebenarnya dibangun berdua. Saya dengan owner wisata Aceh, Khairul Mubarak.
Jadi beliau nggak bisa hadir hari ini, jadi diwakilkan oleh saya. Lalu kenapa sih kita akhirnya membangun ini? Kita lihat sekarang banyak kafe, tempat-tempat duduk, akhirnya menjadi tempat untuk show off aja. Jadi sekedar orang datang pakai baju bagus, nanti ngupload di Instagram, with my besties, equality time dan lain-lain. Padahal di tempat, di kondisi pada nyatanya mereka cuman duduk, ngobrol, foto, pulang. Nah, jadi kita resah soal itu, gimana kita bawa si anak-anak, anak muda harus kenal nih, harus cinta dengan produk-produk kita sendiri, makanan-makanan khas kita, terus kita nyediain tempat yang cozy buat bicara dan lain-lain, dan harganya murah. Nah, akhirnya itu kita muncul pertama, ya udah kita buat kedai senda. Jadi targetnya memang untuk anak-anak muda. Ya, targetnya memang mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Oke. Ada wifi-nya juga. Ada, tapi kita nggak buat available wifi ya. Oke. Jadi kalau ada yang minta, misalnya ada keperluan tugas, kita baru kasih tahu. Kalau memang nggak minta, kita nggak kasih tahu. Betul sekali. Nah, ini sebagai sharing juga, ada beberapa warung kopi yang ada di Aceh. Ini kan kebanyakan sudah ada tersedia Iya, wifi semua. sudah wifi Tapi semua. ada di Kampung Keramat mungkin, Iya, ya. Kampung Keramat. Di sana memang ada warung kopi yang sangat terkenal sekali. Dia punya cabang di mana-mana, tapi hanya di situ saja yang tidak ada wifi-nya. Iya, wifi. Saya pernah nongkrong di sana. Iya, Saya tanyakan sama pelayannya dong, ada Iya. wifi nggak sih? Katanya nggak ada. Ternyata waktu saya sharing-sharing langsung, tanya langsung sama si kasirnya, konsep mereka adalah di sini benar-benar pure warung kopi. Iya. Tempatnya orang duduk Duduk sambil dan- ngopi untuk bercerita. Nah, iya. Ya, karena dari secangkir kopi ini bisa melahirkan berbagai macam cerita, Iya, ya iya. kan? Karena dengan adanya wifi sekarang, kita tidak memungkiri juga bahwasanya rasa untuk saling bercerita ini, rasa untuk melatih bicara kita Iya. ini udah nggak ada Udah lagi. nggak ada, iya. Karena semua orang juga akan sibuk dengan gadgetnya Dengan gadget masing-masing. masing-masing. Tadi yang seperti Dais katakan, asal tempatnya asik, cozy, Iya. ya. Yang penting ini bagus untuk di post ke Di Instagram, Instagram, ya udah gitu. Tapi pada kenyataannya mereka tidak merasakan benar-benar untuk ngumpul sama Iya. teman-temannya ya. Iya, benar. Oke, jadi kedai senda yang seperti itu konsepnya. Yang menariknya dari kedai senda apa ini? Kita concern untuk menaikkan kembali nilai-nilai makanan produk lokal. Seperti contohnya kita buat asam karing, terus kita buat asam udang, kita ada kemamah, kita ada telur dadar asam sunti. Jadi kita makanan kering sih sebenarnya. Jadi makanan kering yang kita olah untuk orang bisa makan di makan siang gitu. Jadi hal-hal yang mungkin udah dianggap apa sih makan ini. Orang kan sekarang Banda Aceh ini kan all about ayam gitu. Ya. Jadi kemanapun kita pergi ada ayam geprek, Ya. ayam penyet, ayam gebuk dan ayam jerit. Ya, ayam jerit. Nah, jadi kita pingin kasih sesuatu yang beda gitu. Seperti gitu. Dan kita concern di kedai senda ini ada dua. Kita selain makanan lokal, kita juga punya roti gandum namanya. Nah, kenapa sih kita buat roti gandum? Kita pingin edukasi orang bahwasanya ya kalau kamu mau diet, kamu nggak mesti juga tahan lapar gitu. Kamu bisa makan roti gandum, kita kasih topping-topping yang menarik kayak gitu, supaya orang juga teredukasi untuk hidup sehat gitu. Artinya Gitu sih. makanan yang disajikan adalah makanan yang fresh semua dan Iya, juga fresh. ini sehat. Sehat. Sehat dalam artian tidak mengandung karbohidrat yang Iya, tinggi juga tinggi ya. juga. Cocok sekali untuk Anda yang pemirsa yang pengen diet tapi hobinya makan. Habis yang makan, ya. Ada mungkin ya menu yang seperti Ada, itu ya. Makanan tradisional yang ada di Aceh sekarang yang mungkin juga ini akan punah Ya. kalau kita tidak mempromosikannya secara besar-besaran Iya, ya. Karena juga negara Malaysia juga punya ataupun seperti makanan Aceh, makanan Padang, rendang dan segala macam ini kan juga sudah mendunia. Iya. Nah, kita juga berharap makanan Aceh ini bisa mendapatkan tempatnya sendiri Iya. di belahan dunia manapun. iya. Ya, kita berharap seperti itu. Kalau kokinya siapa nih? Kalau kokinya dulu sempat saya, jadi iya? karena aktivitas terlalu banyak, akhirnya saya sempat drop juga. Jadi kita sekarang lagi cari, sempat pakai koki juga, terus kokinya lagi sibuk kuliah. Akhirnya kan karena kita usahanya ini anak muda semua. Jadi sebenarnya konsep kedai senda ini di mana kita kasih satu space buat teman-teman. Ada datang misalnya kayak teman saya, owner kopi Kahawa, dia nggak punya store, oke silakan buat store-nya di tengah store kita juga. Jadi ada toko dalam toko, bahasa bercandanya ada toko dalam toko. Kenapa sih gitu? Kita pingin support semua anak muda. Buat ngembangin bisnis mereka dan kita tetap concern kasih sesuatu yang terbaik tapi dengan harga yang murah. Karena kita lihat Banda Aceh ini menjadi pasar yang jahat. Kenapa saya bilang jadi pasar yang jahat? Kita lihat begitu banyak tempat makan, begitu banyak tempat-tempat nongkrong yang cozy dan nikmat. Kita lihat minuman dan makanan berbagai macam jenis dan kita tahu harganya cukup mahal. Betul sekali. Apa yang dijual sih sebenarnya? Bukan makanan ya. Makanan rata-rata kita bisa
kalau kita buat standar ya sama, nggak ada yang terlalu enak juga, tapi mahal. Kenapa? Karena yang mereka jual sebenarnya bukan nilai dari makanannya, tapi sisi Instagramable-nya. Betul. Ya makanya platingnya bagus, terus fotonya jadi menarik kayak itu kan, jadi itu dijual. Nah kita tidak ingin membentuk konsumen menjadi konsumtif seperti itu. Jadi orang makan karena butuh dan dia tahu, dia rindu soal itu. Yang orang rata-rata ke kedai senda tuh biasanya nih kayak ibu-ibu nih, biasanya datang sama suaminya, mereka bilang, wah rindu nih udah lama nggak makan ke mama, rindu nih nggak makan ini. Jadi mereka cuma datang karena rindu. Sebenarnya kita tahu itu resiko kita. Cuman ya nggak apa-apa, kita bisa suguhin itu. Toh juga kita juga nggak buka ini supaya kita kaya, nggak. Tapi kita bagian dari hobi sini. Nah, kita pingin nuangin, kita pingin sharing ke orang-orang. Kalau bukan kita, bukan anak muda yang gerakin hal-hal kayak gini, ya siapa lagi? Karena kan Banda Aceh ini tipikal bangun bisnis seragam. Ini kita lagi musim Thai tea nih, semua jual Thai tea. Betul. Kita lagi musim es kepal Milo kemarin tuh, semua es kepal Milo. Kita lagi musim apa kemarin, nugget, gila nugget semua orang. Sekarang telur gulung gitu. Nah kita pingin bentuk sesuatu yang nggak musiman walaupun resikonya besar. Jadi ya semacam usaha sekarang yang diminati masyarakat ini adalah semacam membebek ya, ikut-ikutan Iya, ya. membebek, ya. Ngelihat gepreknya lagi booming, Nih, semua semua geprek. ayam geprek, ayam gepuk, ayam Ayam jerit, ayam apa jerit. lagi? Ayam Ayam pengen. lari, Ayam apa? ayam berlari. Ayam berlari, ayam tangkap yang pastinya itu adalah Iya, khas dari khas Aceh kita, ya. iya. Betul sekali. Is punya pengalaman nggak sih duduk di kafe-kafe yang kekinian, yang anak muda semuanya? Tapi harga dan rasa ini berbeda jauh. Itu teh apa? Mungkin kita nggak bisa sebut, Ya nggak bisa sebut kafenya. ya. Ada apa sih ada? Ada. Rasanya saat itu membayar dengan harga makanan yang di lidah kita nih nggak enak gitu. Rasanya gimana? Tergantung. Ngeluarin Saya uangnya nggak itu. bisa, karena saya sering main di kafe. Jadi sering manggung di kafe Iya, dia. iya, Mungkin iya, bisa nanti iya. di kedai Senda Oh, iya, ya. bisa nih. Iya, Kontrak iya. dong teman saya. Dia lagi nabung untuk biaya Pernikahan. pernikahan. Kamu kapan? Insya Allah, insya Allah. Oke, nah saya punya pengalaman juga beberapa waktu yang lalu saya sempat dinner sama pacar. Pacar, iya. Pacar dunia akhirat gitu. Jalan pacar Kak. Iya, calon pacar. Jadi sempat juga sharing sama salah satu teman saya di kantor, di mana tempat yang asik. Jadi saya lewat, saya ngeliat tempatnya bagus nih kayaknya nih, berupa taman, ada mainan anak-anak, perosotan, Iya. mainan anak, cocok nih kita bawa anak. Ternyata ada musiknya juga, ada akustiknya juga. Tiba-tiba ketika makan, ini sama sekali nggak ada rasa-rasa enaknya gitu. Tapi bayarnya lumayan. Untuk ya. makan berdua saja ini hampir menjebol kantong kami sampai 200-an. Iya. Ngeri yang Ngeri, pastinya. ngeri. Kita tahan dulu ya. Iya, Nanti kita oke. sambung lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Aceh TV.